Ya, lanjut ke shared preferences ya. Video yang keempat, video yang terakhir, juga video yang terpendek ya. Jadi di bagian ini saya akan jelaskan tentang prinsip atau ya konsepnya shared preferences itu seperti apa. Yang pertama, shared preferences itu menyimpan data aplikasi ya. Data berupa apa? Apa saja ya. Misalnya eh, yang saya contohkan ya, misalnya opsi atau eh, saat main game gitu ya, kemudian sound efeknya dibuat ada atau tidak gitu ya, on atau off, kemudian musiknya on atau off, atau mungkin nama gitu ya, nama dari game atau usernya siapa itu disimpan. Jadi ketika game itu di load kembali, maka data yang sudah tersimpan tadi pada pada preference ya, pada preferences itu di load kembali ya, di load, datanya ada tersimpan walaupun gamenya sudah di off kan gitu ya, atau HP-nya bahkan sudah di off kan. Ketika dinyalakan kembali atau dimainkan kembali gamenya, data yang lama itu diambil ya, data yang lama diambil sehingga seolah-olah, bukan seolah-olah ya, sehingga data yang sudah disimpan itu masih tetap bisa ada dan tampil kembali ya. Nah, data itu akan terus ada sampai aplikasinya di uninstall ya. Nah, untuk membuat preferences bagaimana? Caranya seperti ini ya. Kita menggunakan kelas namanya shared preferences, kemudian nama variabelnya apa. Nah, kemudian kita bisa panggil dengan nama get application context titik get shared preferences. Kita simpan dengan nama apa, misalnya high score atau data atau biodata atau apa gitu ya, disimpan dengan nama apa dan diberi mode private. Nah, kemudian dilakukan pengeditan ya, editor pref.edit ya. Edit kalau kita mau masukkan data ya, kalau nanti mau baca data lain lagi. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nah, setelah diedit ya, uh, setelah ini ya, setelah pref.edit, kemudian kita bisa uh, bisa tambahkan preferensi apa saja yang mau disimpan, data apa saja yang mau disimpan. Kalau kita mau nyimpen data yang sifatnya boolean, misalnya music on atau off, kita bisa pakai put boolean, diberi nama apa, kemudian disimpan dengan apa, ya. Kemudian put in kalau mau menyimpan data integer ya, misalnya score gitu ya, in value-nya berapa ya, float, long atau string gitu ya. Nah, setelah semuanya tersimpan, jangan lupa disimpan di editor.commit ya. Ini untuk menyimpan. Nah, untuk ngambil, nah kapan ngambilnya? Ngambilnya adalah pada saat on create gitu ya. Pada saat on create itu tadi yang preferences yang tadi kita dapatkan dengan cara user first login ya, nama key-nya apa, uh, ya nama key-nya apa, nanti kita akan mendapatkan ini gitu ya. Ini untuk mendapatkan datanya. Jadi key yang tadi disimpan atau nilai boolean yang tadi disimpan uh, berapa atau apa, itu akan dimasukkan ke dalam variabel untuk menyimpan data itu gitu ya. Ini contoh ya, contoh shared preferences ini langsung ya, shared preferences .editor, editor sama dengan get shared preferences, namanya mau diisi apa ya, nama itu terserah ya, kita bisa masukkan namanya terserah, terus mode private .edit ya, kemudian editor put string, untuk kuncinya diberi nama name, kemudian disimpan dengan nama Elena, kemudian editor.putin id name-nya, key-nya diisi dengan id name dan diisi dengan nilai 12 ya, editor.commit atau editor.apply ya. Kemudian, nah kalau mau ngambil bagaimana? Ya, cara ngambilnya seperti ini. Ya, cara ngambilnya seperti ini. Jadi get shared preferences, nama preferensinya apa, mode private. Kemudian kita bisa langsung mendapatkan pref.getString. Nah, kalau mau mendapatkan namanya berarti di sini diisi name gitu ya. Di sini diisi name terus koma 0, maka isi dari restore text ini adalah Elena ya. Isi dari restore text-nya adalah Elena ya. Nah, ini kita bisa cek ya, apakah restore text ini isinya 0 atau ada isinya. Kalau 0 artinya dia belum pernah disimpan sebelumnya. Ya, saat pertama kali main game ya, masih belum ada namanya, masih belum ada preferences untuk musiknya on off atau sound efeknya on off, maka tentu off gitu ya. Isinya adalah 0 gitu.
Nah, kalau nul bagaimana ya? Kita tinggal if aja. Kalau nul terus diapakan. Ya. Nah, ini untuk tugas kalian ya. Tugas kalian buat satu aplikasi, isinya seperti ini, layoutnya ya, nama, hobi, ini checkbox ya, baca atau renang, berat badannya berapa. Nah, kemudian bisa di-save dan bisa di-load ya, bisa di-save, bisa di-load. Nah, perhatikan saat melakukan save tentu kita melakukan perubahan ya, kita melakukan editing pada preferensinya. Ya, saat melakukan load, kita melakukan pembacaan. Ya, setelah melakukan pembacaan, kemudian tentu diisi hasil pembacaannya. Nah, kalau belum pernah disimpan, terus tahu-tahu di load, maka apa yang perlu ditampilkan? Ya, tampilkan bahwa belum ada data yang tersimpan. Ya, sini ya. Kalau prefnya nul, apa yang terjadi? Ya, kita berikan toast gitu bahwa data belum pernah disimpan. Nah, kalau datanya pernah disimpan sebelumnya, ya kita tampilkan pada text edit di sini, gitu. Ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya tugasnya. Kalau nggak paham tentang tugasnya, kalian bisa tanya di Teams ya, bisa tanya di Teams, bisa didiskusikan di Teams ya. Oke, saya akhiri videonya. Videonya pendek karena tugasnya yang akan dikerjakan. Ya, oke, sampai di sini videonya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga bisa paham ya tentang penyimpanan data pada satu aplikasi. Ya, sampai ketemu di bagian berikutnya.